Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Iliatus Syafiah, NIM 193121067, kelas 7B Pendidikan Bahasa Arab. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, penelitian tindakan kelas ini bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu, tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Maka, atas dasar tersebut, terdapat 3 hal penting dalam pelaksanaan PTK. Nah, yang pertama, PTK adalah penelitian yang mengikut sertakan secara aktif peran guru dan siswa dalam berbagai tindakan. Yang kedua, kegiatan refleksi atau perenungan, pemikiran, evaluasi dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional atau menggunakan konsep teori yang mantap dan valid, guna melakukan perbaikan tindakan dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran dilakukan dengan segera dan dilakukan secara praktis atau dapat dilakukan dalam praktik pembelajaran. Kemudian pembahasan berikutnya, prosedur pelaksanaan PTK yang meliputi penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan yang diikuti dengan kegiatan observasi, interpretasi dan analisis serta refleksi. Apabila diperlukan, maka pada tahap selanjutnya disusun rencana tindak lanjut. Upaya tersebut dilakukan secara berdaur membuat suatu siklus. Langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu penetapan fokus permasalahan. Kemudian yang kedua, perencanaan tindakan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Kemudian mengumpulkan data, dan yang terakhir, melakukan refleksi. Setelah penetapan masalah sudah ditetapkan, pelaksanaan PTK ini dimulai dengan siklus pertama yang terdiri atas 4 kegiatan. Apabila sudah diketahui keberhasilan atau hambatan dalam tindakan yang dilaksanakan pada siklus pertama, peneliti kemudian mengidentifikasi permasalahan baru untuk menentukan rencana siklus berikutnya. Kegiatan pada siklus kedua dapat berupa kegiatan yang sama dengan sebelumnya bila ditujukan untuk mengulangi keberhasilan, untuk meyakinkan atau untuk menguatkan hasil. Tetapi pada umumnya, kegiatan yang dilakukan dalam siklus kedua mempunyai berbagai tambahan perbaikan dan tindakan sebelumnya yang ditunjukkan untuk mengatasi berbagai hambatan atau kesulitan yang ditemukan dalam siklus sebelumnya. Dengan menyusun rancangan untuk siklus kedua, peneliti dapat melanjutkan dengan tahap kegiatan-kegiatan seperti yang terjadi dalam siklus pertama. Maka apabila sudah selesai dengan siklus kedua dan peneliti belum merasa puas, dapat dilanjutkan pada siklus ketiga, yang tahapannya sama dengan siklus terdahulu. Tidak ada ketentuan tentang berapa siklus harus dilakukan. Banyaknya siklus tergantung dari kepuasan peneliti sendiri, namun ada saran, sebaiknya tidak kurang dari 2 siklus. Rincian kegiatan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan fokus permasalahan. Dalam penetapan fokus permasalahan ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu karakteristik suatu masalah yang diangkat untuk PTK. Yang pertama, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran.
Kemudian yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Dan yang ketiga, adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Kemudian, identifikasi masalah. Pada tahap ini, ada beberapa aspek penting yang dapat menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami dalam pembelajaran. Cara mengidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan semua hal atau permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua, memilah dan mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis, jumlah siswa yang mengalami, serta tingkat frekuensi timbulnya masalah tersebut. Yang ketiga, mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyak siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Kemudian yang keempat, dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dipecahkan sehingga layak dianggap paling penting untuk diangkat menjadi masalah PTK. Kemudian dikaji kelayakannya dan manfaatannya untuk kepentingan praktis, metodologis, maupun teoritis. Nah, setelah memperoleh sederet permasalahan melalui identifikasi, dilanjutkan dengan analisis. Analisis untuk menentukan kepentingan. Analisis terhadap masalah juga dimaksud untuk mengetahui proses tindak lanjut perbaikan atau pemecahan yang dibutuhkan. Adapun yang dimaksud dengan analisis masalah di sini ialah kajian terhadap permasalahan dilihat dari segi kelayakannya. Sebagai acuan dapat diajukan antara lain pertanyaan di bawah ini. Yang pertama ada bagaimana konteks situasi atau iklim di mana masalah terjadi. Lalu apa kondisi-kondisi prasyarat untuk terjadinya masalah. Lalu bagaimana keterlibatan masing-masing komponen dalam terjadinya masalah. Kemudian bagaimana kemungkinan alternatif pemecahan yang dapat diajukan. Dan yang terakhir, bagaimana ketetapan waktu dan lama atau durasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Analisis masalah dipergunakan untuk merancang tindakan baik dalam bentuk spesifikasi tindakan, keterlibatan peneliti, waktu dalam satu siklus, indikator keberhasilan, peningkatan sebagai dampak tindakan, dan hal-hal yang terkait lainnya dengan pemecahan yang diajukan. Kemudian pada tahap selanjutnya, masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan ditetapkan dirumuskan secara jelas, spesifik, dan operasional. Nah, perumusan masalah yang jelas memungkinkan peluang untuk pemilihan tindakan yang tepat. Contoh rumusan masalah yang mengandung tindakan alternatif antara lain sebagai berikut. 1. Apakah strategi pembelajaran menulis berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis? Kemudian, apakah pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran? Kemudian, apakah penyampaian materi dengan menggunakan LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran? Lalu, apakah penggunaan strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran bahasa Arab? Nah, dalam membuat masalah, peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasa berlaku, seperti aspek substansi, kemudian aspek orisinalitas, kemudian aspek formulasi, dan aspek teknis. Nah, langkah selanjutnya yaitu perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dapat dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan, dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu dalam kegiatan pembelajaran atau
penelitian sebidang. Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki sistem, proses, ataupun hasil. Hipotesis tindakan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan cara yang pertama yaitu strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Kemudian pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penyampaian materi dengan menggunakan LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, penggunaan strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran bahasa Arab. Lalu, secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Nah, umumnya dimulai dengan menetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah, kemudian dipilih tindakan yang paling menjanjikan, dan yang dapat dilakukan guru. Kemudian yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpul data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan itu. Dan yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan mencakup bagian isi mata pelajaran dan bahan belajarnya, lalu merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih, serta menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpul data. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan. Dalam melaksanakan tindakan, ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran X untuk pokok bahasan A, B, C, dan D. Lalu 2, format tugas. Pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok bahasan, pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain oleh dan dari anggota kelompok, bagi topik bahasan untuk kelompok dengan cara random, dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, kegiatan kelompok, mengumpulkan bacaan melalui diskusi anggota kelompok bekerja atau belajar, memahami materi, kemudian menuliskan hasil diskusi dalam OHP untuk persiapan presentasi. Lalu yang keempat, presentasi dan diskusi pleno. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam pleno kelas. Guru sebagai moderator melakukan diskusi, ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Lalu yang terakhir, jenis data yang dikumpulkan berupa makalah kelompok, lembar OHP hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum pretest dan setelah post-test. Tindakan dilaksanakan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengamatan dan pengumpulan data. Nah, di sini peneliti atau guru apabila ia melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlakukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung, pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat, pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu, dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif, seperti hasil tes, hasil kuis, presensi, nilai tugas, dan lain-lain. Tetapi juga data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain-lain. Kemudian sebagai contoh, pada suatu usulan PTK akan dikumpulkan data seperti skor tes isai, kemudian skor kualitas,
lalu hasil observasi dan catatan lapangan yang berkaitan dengan kegiatan siswa. Hmm. Kemudian tahap selanjutnya yaitu refleksi. Pada tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintetis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Nah, apabila terdapat masalah dan dalam proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan, perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.